Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pontianak. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Hilda Novaria. Dan insya Allah hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai tugas aksi nyata modul 2.3. Nah, hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Adapun sebelum saya melakukan supervisi, kegiatan ini harus dilaksanakan. Nah, tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan oleh Ibu Hilda Novaria. Adapun tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini, Bu, adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melaksanakan pembelajaran, dengan harapannya ketika melaksanakan pembelajaran nanti Ibu akan lebih mudah dan terarah dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, dan tentunya pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan akan dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Baik Ibu, apakah sudah siap untuk melakukan percakapan pra-observasi ini, Bu? Siap ya Bu ya? Baik Bu, dari percakapan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, menurut ini pada pembelajaran ini saya akan ada 4 tujuan pembelajaran yang telah saya tuliskan di modul ajar. Ya, di antaranya yaitu yang pertama, dengan media gambar peserta didik dapat mendeskripsikan 3 sifat bangun data persegi panjang dengan benar. Yang kedua, dengan media konkret, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh bangun persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuktikan sifat bangun persegi panjang dengan benar. Yang keempat, dengan tayangan video, peserta didik dapat menyelesaikan masalah keliling bangun persegi panjang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan teliti. Baik, itu tujuan pembelajaran ya, ada 4 di sini yang Ibu tuliskan. Selanjutnya Bu, terkait area pengembangan, maksudnya dalam pembelajaran nanti area pengembangan seperti apa yang hendak Ibu capai? Baik Pak. Nah, untuk dalam kegiatan pembelajaran nanti saya ada beberapa area pengembangan yang menjadi fokus dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, terbagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk yang pengetahuan, murid dapat mendeskripsikan sifat bangun ruang dan dapat memberikan contoh persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu keterampilan. Untuk yang keterampilan, murid dapat menyelesaikan masalah keliling bangun persegi panjang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Pak Ben. Seperti itu. Berarti ada 2 pengembangan ya Bu ya? Iya. Baik, kita lanjutkan Bu dengan pertanyaan berikutnya terkait strategi pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan. Nah, ini mungkin lebih ke kira-kira nanti model apa atau metode apa dalam pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan. Baik. Nah, untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran yaitu yang strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya akan melakukan beberapa pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan awal murid. Kemudian untuk mode pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah mode kooperatif, di mana murid-murid nantinya akan saya minta berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD yang sudah saya sediakan sebelumnya. Kalau untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan yang pertama media gambar bangun persegi panjang, kemudian LKPD, media konkret seperti buku gambar, penggaris, uang kertas, uang logam, kemudian kertas origami dan jam dinding. Setelah itu ada media video, kemudian kertas HTS berukuran A4. Baik, itu luar biasa ya Bu ya. Semoga nanti ini bisa Ibu terapkan ketika melaksanakan pembelajaran. Baik,
selanjutnya Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Nah, untuk kegiatan pembelajaran, kebetulan saya ada jam pelajaran matematika di hari Jumat ini, yaitu jam kedua, Pak Ben. Mungkin bisa kita laksanakan pada waktu dan hari tersebut. Oke, jadi nanti ketika hari Jumat jam kedua, saya akan datang ke kelas Ibu dan akan melakukan observasi kelas pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan. Nah, setelah itu Bu, mungkin kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Percakapan pasca observasi ini ya tentunya nanti mungkin kita melakukan refleksi pembelajaran dari yang Ibu laksanakan. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan praobservasi kita hari ini? Apa yang sudah saya kira-kira dapatkan pada praobservasi ini, yaitu saya bisa mendapatkan gambaran terkait strategi pengembangan media dan model pembelajaran yang akan saya gunakan ketika akan melaksanakan pembelajaran nantinya, begitu Pak Ben. Baik, terima kasih banyak Bu Nova atas waktunya hari ini sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di observasi kelas, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang Ibu rencanakan. Baik, demikian percakapan praobservasi kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk memulai pelajaran pertama kita, doa dulu Arifin. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah semangat untuk belajar hari ini? Kita tepuk semangat dulu, ayo semuanya. 1, 2, 3, start! Nah, untuk materi hari ini Ibu akan menyampaikan yaitu
segi apa? Persegi panjang biasanya disebut apa? Selain persegi panjang. Segi apa? Segi empat. Mengapa disebut segi tepat? Karena mempunyai empat. Nah, itu artinya bangun segi empat adalah bangun yang memiliki empat apa? Empat sisi. Sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, dan sisi kemudian banyak lagi jenis-jenis segi empat selain persegi panjang. Ada apa lagi? Segi empat selain persegi panjang. Persegi, apa lagi? Segi empat sembarang, apa lagi? Yang seginya ada empat. Kalau layang-layang segi empat tak? Hah? Gerak ketupat segi empat tak? Segi empat, tapi dia bukan persegi panjang. Nah, udah bisa membedakan mana yang persegi panjang, mana yang segi empat. Beda ya. Segi empat itu banyak, kalau persegi panjang ya berapa yang mungkin berapa? Respect. Ya, udah. Coba kalian buat titiknya. Sudut A, B, C, D. Tulis di ujung kertas. Tentukan yang mana sudut A. Sudut A. Setelah kalian mempelajari apa yang telah Ibu sampaikan, jadi bangun datar persegi panjang memiliki berapa sisi? Ada 4 sisi yang sisinya berhadapan sama. Persegi panjang memiliki berapa sudut? 4. Yaitu sudut apa? Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang belum mengerti? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Bagus. Kalau begitu, berarti materi ini cukup sampai di sini. Nah, karena sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita akan mengajak kalian kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Seperti ya. Pancasila,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Beni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak, akan melaksanakan percakapan pasca observasi dari kegiatan supervisi yang telah dilakukan kemarin. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Hilda Novaria selaku guru kelas 4 yang kemarin mengajar pelajaran matematika di kelasnya. Assalamualaikum Bu Nova, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu Nova, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kemarin Ibu Nova telah melakukan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk membicarakan mengenai kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin, dan tentunya kita juga akan merefleksi bagaimana pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Baiklah Bu, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu dulu nih terkait bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin. Baik Pak, terima kasih pertama-tama saya ucapkan karena telah melakukan observasi di pembelajaran di kelas saya tadi. Kalau ditanya bagaimana soal perasaan saya, pastinya saya sangat merasa senang dan agak sedikit gugup Pak, karena pembelajaran yang saya laksanakan sudah berjalan sesuai harapan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian lebih-lebih lagi pembelajaran yang saya sampaikan, alhamdulillah semuanya bisa dicapai meskipun masih ada beberapa kegiatan yang dan siswa yang perlu saya berikan bimbingan. Kemudian saya merasa gugup Pak karena di kelas saya itu saya sendiri khususnya jarang-jarang bisa dan melakukan observasi oleh rekan sejawat, jadi agak sedikit gugup. Tapi itu semua bisa saya atasi ketika pembelajaran kegiatan belajar itu berlangsung Pak. Itu Pak. Oke, baik. Jadi yang memang kemarin saya perhatikan Bu Nova muridnya juga terlibat aktif, yaitu luar biasa sekali. Meskipun kadang ya memang pasti ada beberapa poin tertentu yang kita belum bisa mencapai. Apalagi kalau masalah perasaan gugup itu Bu, ya memang kadang saya sendiri juga kalau sudah ada supervisi, ada yang mengawasi, itu pasti kita melaksanakan pembelajaran itu agak sedikit gugup. Nah, jadi baik, kita lanjutkan saja ya Bu Nova ya. Dari kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, kira-kira apakah ada kegiatan yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan kemarin? Baik Pak. Kalau untuk masalah kegiatan Pak, alhamdulillah sepertinya sudah sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Cuman ada beberapa kegiatan yang menurut saya tidak sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan seperti itu. Karena pada saat mengerjakan LKPD, sepertinya masih ada beberapa bagian siswa itu yang kita berikan bimbingan kepada mereka, seperti itu Pak. Oke, jadi yang memang benar sekali Bu, itu sesuai dengan yang apa saya amati. Ketika Ibu meminta murid untuk mengerjakan LKPD, itu yang memang sepertinya memakan waktu yang lumayan lama ya Bu ya. Karena mungkin memang kurangnya pemahaman dari murid Ibu gitu ya Bu ya. Nah, tapi itu hal yang wajar sih Bu, karena ya memang kalau untuk alokasi waktu itu sendiri untuk nah, tapi itu Ibu bisa mengantisipasinya. Baik Bu, mungkin kita lanjutkan. Nah, terkait permasalahan durasi pengerjaan LKPD yang lumayan lama juga tadi itu Bu, apa yang akan Ibu lakukan ke depan ketika melaksanakan pembelajaran berikutnya supaya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kemudian hari itu sesuai dengan alokasi waktu yang Ibu rencanakan? Baik Pak. Mungkin untuk kedepannya mengantisipasi atau mengatasi kendala yang seperti tadi Pak, seperti alokasi waktu itu, mungkin yang tadi awalnya saya membentuk ada 8 kelompok dari siswa, kemudian mungkin nanti kedepannya akan diperkecil lagi menjadikan nanti sekitar 5 kelompok saja. Kemudian saya juga berencana melibatkan tutor
sebaya. Iya. Jadi saya mungkin kedepannya akan memanfaatkan tutor sebaya. Jadi beberapa siswa yang paham mengenai materi itu mereka mencoba mengarahkan atau membimbing teman-temannya yang masih belum bisa memahami materi yang saya sampaikan seperti itu. Kemudian untuk harapan saya juga mungkin seperti itu, memanfaatkan teman sebaya dan memperkecil kelompok bisa mencapai alokasi waktu yang sesuai diharapkan, jadi bisa mendapatkan pembelajaran waktu dengan efisien seperti itu Pak. Oke, baik. Begitu ya Bu Nova ya. Iya. Jadi ya memang saya perhatikan tadi itu kelompoknya lumayan banyak sekali Bu, itu sampai 8 kelompok. Iya, iya. Jadi ya memang kadang kalau kebanyakan kelompok juga kita juga agak susah untuk memberikan bimbingan. Tapi terkait yang direncanakan juga masalah tutor sebaya itu menurut saya juga luar biasa sekali Bu, karena ya memang di dalam kelas kita ya pasti ada murid yang dikaruniai yang diberikan kemampuan yang lebih dari teman-teman yang lain. Itu sangat luar biasa sekali Bu. Baik Bu, mungkin Ibu kan sudah menyampaikan terkait permasalahan untuk melaksanakan tutor sebaya, dan nanti ketika membentuk kelompok akan disesuaikan. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindakan tersebut? Nah, mungkin saya untuk melakukan tindakan selanjutnya itu pada pembelajaran nantinya Pak. Jadi saya akan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran dengan mengutamakan efisiensi waktu dan yang tadi Pak, memanfaatkan tutor sebaya sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan lebih bermakna, seperti itu Pak sekalian. Oke, baik Bu. Mungkin itu memang sudah menjadi tugas kita juga. Semoga ya harapan kita tadi ketika melaksanakan pembelajaran semua murid kita libatkan. Jadi ketika mereka belajar itu akan merasakan yang namanya pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Jadi mungkin ini yang terakhir ya Bu ya. Iya, Pak. Saya ingin menanyakan Ibu kepada Ibu bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Seperti pengalaman sebelumnya Pak, komitmen saya untuk kedepannya itu saya kemungkinan akan berusaha untuk selalu berusaha dan terus belajar bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi serta pembelajaran yang berkaitan dengan sosial emosional, dan juga harapan yang saya itu adalah agar murid-murid di kelas saya dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Jadi itu dapat mereka dapatkan di akhir pembelajaran dengan perasaan yang senang di dalam belajar. Kemudian kira-kira seperti itu Pak. Ya, jadi ya memang pembelajaran berdiferensiasi ini apa yang memang pembelajaran yang melibatkan semua murid, dan itu sesuai dengan minat dan kebutuhan murid kita. Saya doakan Pak, semoga saya juga sebagai guru kita sama-sama belajar agar nanti kita bisa menerapkan bagaimana nanti pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini bisa kita laksanakan untuk murid-murid kita. Jadi baiklah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Nova karena pada hari ini telah bersedia untuk menemani saya untuk melakukan sedikit berbincang-bincang, melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi Bu Nova, semoga hal ini bermanfaat. Demikianlah percakapan pasca observasi, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.